tempat ini atau rumah di depan ini adalah rumah jin ya. Pernah dibongkar menggunakan alat-alat berat, dan alat berat itu tak ada satupun alat berat yang mampu merobohkan masjid ini, rumah ini. Bahkan rumah ini, bahkan alat berat itu rusak, bahkan patah. Coba bayangin, alat berat semacam bego itu patah. Kemudian mendatangkan alat berat baru, kemudian bahkan alat berat baru itu menurut teman saya itu terbalik, tidak mampu untuk merobohkan masjid ini. Ini ada bekas-bekasnya yang dirobohkan, yang di sampingnya. Kemudian mungkin salah satu kontraktornya itu, kalau di Indonesia mendatangkan semacam orang pintar, kalau di sini adalah syekh yang benar-benar memahami tentang dunia lain. Mendatangkan syekh, kemudian bahkan syekhnya pun tidak mampu. Menurut cerita teman saya, bahkan syekhnya itu kerasukan jinnya itu. Dan kemudian setelah itu para tokoh masyarakat ataupun kesepakatan orang-orang di Kota Mekah ini bahwa rumah jin ini dibiarkan, dan menurut syekhnya sendiri rumah ini dibiarkan karena ini adalah miliknya bangsa jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dari tim Prabu. Pada malam hari ini kami akan mencoba membahas tentang ada suatu rumah yang letaknya di daerah Mekah ya, yang konon ceritanya bangunan tersebut sudah berapa kali mau coba dirubuhkan untuk dibangun jalan, tapi tidak bisa dibongkar ya dengan alat berat. Untuk itu kami di sini dari Prabu mencoba mencari tahu, menggali apa sebab kenapa rumah tersebut tidak bisa dibongkar. Apakah memang ada unsur gaib yang mengganggu di situ atau bagaimana? Nanti kita akan coba cari tahu. Mungkin Mas Ipul ada ditambahkan? Ya, seperti itu. Jadi tema kita malam ini kita akan mengungkap sosok-sosok apa aja yang menghuni bangunan rumah itu ya. Ya. Rumah itu sangat lama kayaknya ya. Rumah lama dulu ya. Rumah lama. Hanya rumah lama itu mau dibongkar dari pemerintah Arab Saudi ya. Yang kalau teman-teman bisa browsing di YouTube banyak ya tentang bangunan tersebut. Iya. Sudah mau dirobohkan dengan alat berat tapi tidak mampu. Ya, mungkin kita akan cari tahu. Mungkin bagaimana Mas? Apakah meditasasi atau gimana? Mungkin seperti biasa, mungkin awal-awal perjalanan astral dulu yang dilakukan oleh saudara Arfan sama saudara Wahyu. Jadi nanti mereka bisa memberi sedikit keterangan tentang sosok-sosok apa aja yang menghuni di situ, karena ada beberapa konten YouTube juga yang mencoba uji nyali di situ. Itu penampakannya padat ya, teman-teman. Jadi memang dia wujud padat. Nah, nanti kita coba ungkap betul apakah seperti itu sosok-sosoknya. Jadi bangunan itu sudah dianggap rumah mereka dan pemerintah sudah mengakui itu, dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan rumah tinggal jin ya, itu di situ dibilang namanya rumah tinggal jin ya. Itu ada di Arab ya. Sudah coba untuk dihancurkan juga yang disampaikan oleh Master Dedi tadi ya. Coba kita melakukan perjalanan astral untuk mengetahui sosok apa saja dan kenapa tidak bisa. Bahkan seorang Habib pun sudah pernah ke sana untuk mengusir golongan bangsa jin itu ya, yang tinggal di situ ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa. Mungkin dan Ya mungkin perjalanan astralnya bisa. Ayo. Oke. Dan astral, lihat sosoknya. Apa saja di sana.
Jadi kalau kita lihat ya banyak cerita juga di YouTube bahwa memang gambaran dari rumah itu sudah lama tidak dihuni ya, tidak ditempati. Jadi memang ketika bangunan yang sudah tidak ditempati itu untuk didiami makhluk gaib itu lebih besar ya. Dan bukan cuma di Mekah, di Indonesia sendiri mungkin di daerah kita ini banyak juga tempat-tempat kayak begitu. Sembari kita tunggu teman-teman melakukan perjalanan astral, mungkin kita kontrol saja Mas. Iya. Ucapkan dulu maaf lahir dan batin. Ya, sebelumnya juga mungkin masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri, kami dari tim Prabu dan teman-teman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika mungkin ada perkataan kami selama konten ini yang tidak berkenan. Kami dari tim Prabu memohon maaf ya kepada teman-teman semuanya. Oke, baiklah teman-teman, kita bangunkan ya teman-teman dari teman yang sudah melakukan perjalanan astral. Kita akan tanyakan apa yang mereka lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada masalah di sana. Oke. Ya, mungkin kita akan cari tahu ya. Enak tidurnya nih. Selama di sana sosok apa saja yang dilihat? Ya, apakah sosoknya jin yang di sana ya sama dengan yang ada di Indonesia atau tidak? Kita tanyakan. Ya, mungkin dari Arfan bagaimana mungkin bisa diberikan gambaran? Iya bang, terima kasih. Kalau tadi saya bang waktu setelah perjalanan astral langsung di depannya rumah itu, pas di depan rumahnya itu ada pelindung kayak kubah begini tuh di rumahnya itu ada pelindung begini. Terus di depan itu ada yang jaga dua sosok besar sekali. Yang di dalam? Yang di depan. Kalau di dalam? Di dalam sampai dari depan saya mau masuk, pertama ditahan. Bilang cerita saja di sini apa yang kamu tanyakan. Saya tanya nih, bilang sebenarnya dulu ini bekas apa rumah ini. Dia kasih tahu saya, dia bilang katanya dulu ini rumah ini, kalau yang menurut penyampaiannya dari yang jaga itu, rumah ini bekas, maksudnya suami istri ini dukun, tapi tidak ada anaknya. Tidak ada anaknya, dia yang dukun dua orang ini. Setelah dia tanyakan, saya tanya lagi, bisakah saya masuk di dalam? Minta izin, saya tidak ada tanggung, saya tidak ada tanggung mau buruk atau bagaimana. Setelah itu, kalau gitu kau masuk nih. Setelah saya masuk di dalam, ternyata di dalam itu pintu, ada pintu dalam rumah itu, pintu untuk menuju ke tempat lain. Setelah itu ada yang juga yang jaga dalam, yang jaga sosoknya besar juga, tinggi besar juga, tapi beda dengan sosok-sosok yang ada di sini. Di sana itu besar-besar, baru baju-bajunya itu kayak Aladin itu. Iya. Tapi hanya yang membedakan itu kulitnya, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, itu saja yang membedakan. Tapi pakaian hampir sama semua. Yang membedakan itu hanya warna kulitnya saja. Besar-besar, baru badan semua kotak-kotak. Tidak ada yang bulat-bulat kayak tidak ada yang bulat-bulat begini. Pokoknya semua kotak-kotak. Baru tinggi besar. Setelah itu masuk di situ, izin boleh saya lewati pintu ini. Diizinkan. Setelah diizinkan, tembus tak. Setelah masuk ke itu, saya dapat lagi pintu gerbang lagi, tapi pintu gerbang itu besar sekali lagi. Yang jaga di situ panglimanya katanya kita rajanya di sini kah? Bukan, tapi saya panglimanya. Bisa ketemu rajanya, dia bilang dia tidak boleh. Yang dulu akhirnya saya cerita lagi sama yang panglimanya ini. Yang panglimanya ini dia sosoknya kayak kepalanya kepala anjing, tapi badannya besar juga, warna hitam dia. Bajunya ini
warna emas bajunya, celananya juga warna emas, tapi besar. Badan manusia kayak kepalanya. Kepalanya anjing. Kayak kucing, kayak model-model kucingnya Firaun begitu. Tapi dia besar, tinggi. Ih, dia tuh udah baring begini. Saya kecil. Segini mungkin saya bicara di bawah kaki begini. Cerita dengan dia bilang sebenarnya dulu kisahnya rumah itu seperti apa. Cocok yang dia bilangkan di depan tadi itu, cuma posisinya kayak gimana nih? Kenapa sampai tidak bisa dibongkar rumah itu sekarang ini? Karena di situ memang portal pintu masuk ke situ, ke tempatnya kerajaan. Ada yang lagi yang di dalam ini. Setelah cerita dengan yang penjaganya itu, yang apalagi namanya, panglimanya tadi itu, dia bilang kalau begitu bolehkah saya jalan-jalan di tempatnya kita? Dia bukakan gerbangnya itu. Pas saya masuk di tempatnya mereka itu, di situ kayak perkampungan besar. Di situ semua jin ada. Mau warna kuning, warna hitam, warna biru, warna merah, semua sama tapi besar-besar. Baru bajunya sama seperti baju-baju Aladin itu, cuma yang membedakan tuh hanya warna kulitnya saja. Ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Terus jalan-jalan nih, lihat-lihat sekeliling. Jin-jin kafir juga ada di situ, tapi dia tidak saling, maksudnya tidak saling mengganggu begitu. Biasa kayak kehidupannya juga kita kayak manusia. Maksudnya ada juga tempat maksudnya tempat jual-jual buah, tapi maksudnya keadaannya dia kayak posisinya kayak di pasar-pasar di Arab gitu. Ada yang menjual buah juga, tapi perkampungan. Saya tanya Mi, kalau yang di ujung itu apa? Nah itu saya punya kerajaan. Kan ada kerajaannya di ujung sekali tuh. Kayak istananya itu di ujung sekali. Bilang, bolehkah ke situ? Bilang, tidak boleh. Baru saya tanya, kalau kita mau raja bolehkah? Dia bilang, tidak boleh. Izinkan saja dan sedikit saja saya lihat. Tidak lama dia bilang, oke kalau begitu tunggu. Yang dia kasih lihat itu cuma kakinya. Dia turun dari awan itu. Ih, cahaya mengkilat. Dia kasih turun kakinya. Dia kasih turun kakinya itu, hanya kakinya yang kelihatan begini, warna merah kakinya. Hanya sepatunya itu, sepatu Aladin ini warna merah. Dari semua makhluk yang besar di situ, hanya kakinya setengah begini kelihatan. Setelah itu, sudah Mi. Saya bilang, kalau begitu saya izin Mi. Mau begitu saja, kalau yang saya diperlihatkan cuma itu. Nah, kalau Baik. apa yang dilihat? Yang pertama saya lihat, saat pertama astral itu tiba di depan rumah itu ada penjaganya 2 orang, hitam, besar, hitam. Terus yang saya lihat di rumah itu sama kayak Bang Arfan, seperti ada pelindungnya. Tetapi yang saya lihat bukan rumah itu, seperti kerajaan yang saya lihat besar. Pas saya izin masuk ke dalam, yang saya lihat itu orang-orangnya semua besar semua, pakaiannya hitam. Terus saya jalan lagi, lebih masuk ke dalam. Tiba-tiba tidak tahu kenapa diantarkan di ini batu. Saya bertanya, batu ini apa? Dia bilang, ini tempat pertamanya mereka di situ. Ya sampai situ saja. Ya, mungkin Mas. Ya baik, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Arfan sama saudara Wahyu. Jadi kita sudah mendapat gambaran tentang sosok-sosok yang ada di sana. Berikutnya kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan memanggil sosok yang bisa memberi keterangan, mungkin yang dijumpai sahabat-sahabat kita waktu perjalanan astral tadi. Mungkin bisa dimulai Mas? Iya, silakan. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah saksikan, mendengarkan bahwa dari perjalanan astral sosok-sosoknya digambarkan tadi ya. Untuk itu kita akan coba mediumisasi, kita berkomunikasi langsung ya dengan sosok gaib yang ada di sana. Mudah-mudahan ada sedikit gambaran dan cerita yang bisa kita digambarkan tentang kisah dari rumah tersebut, kenapa tidak bisa dibongkar ya. Begitu Mas Syukur? Iya betul. Ya kita mediumisasi saja. Iya.
Sempurnakan. Assalamualaikum. Belum. Sempurnakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sempurnakan tubuh teman kami. Assalamualaikum. Bisa beri kami informasi? Kita mau cari tahu. Kita kan? Jin ini yang dari ya? Dia pakai bahasa sana kayaknya ya teman-teman. Komunikasi ya pakai ini. Bisa mengerti bahasa kami? Kita mau cari tahu. Itu ada rumah di ya, kenapa? Tidak bisa. Dia pakai bahasa. Bisa ada dari golonganmu yang mengerti bahasa kami. Kami nggak ngerti ya bahasanya ya. Bisa memanggil sahabat kamu atau dari kalanganmu yang kamu ngerti. Atau bagaimana ya? Cari yang Coba kita keluar aja. Ya, kamu keluar aja ya. Kami nggak mengerti Kamu bahasa bisa kamu. berikan informasi kah? Dia bisa memberi informasi, cuma bahasanya bahasa sana. Keluarkan aja mas, kita cari saja sosok yang bisa. Ya, terima kasih. Dia Kurmato ini. Baik teman-teman, sosok yang pertama dipanggil oleh Mas Dedi tadi, dia pakai bahasa Arab ya, yang diucapkannya la. La itu artinya tidak dalam bahasa. Teman-teman sudah membuka Google Translate-nya, tidak dalam bahasa Arabnya la tadi yang dia katakan. Lah ya, lah ya. Lah tidak artinya. Kami tidak ada yang bisa bahasa Arab ini teman-teman. Jadi kita keluarkan, kita akan memanggil sosok yang bisa memberi informasi. Silakan Mas Dedi. Sempurnakan di tubuh teman kami, saudara kami, dan beri kami informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kamu salah satu sosok yang ada di bangunan rumah itu? Oh, kamu bisa menceritakan tentang bangunan rumah itu kenapa nggak bisa dibongkar? Apakah betul yang dilihat oleh sahabat-sahabat kami tadi tentang sosok-sosok penjaganya? Terus kenapa sampai tidak bisa ini? Sampai dibongkar bangunan tersebut? Hah? Tidak kenapa? tidak bisa dibongkar. Tidak bisa dibongkar. Karena apa itu? Hah? Dajjal. Dajjal. Kalian ini pengikutnya. Terus itu dulunya rumah itu apa? Di sana. Jangan begitu kan itu. Jangan sakit di teman badannya.
Jangan begitu. Nah, begitu saja. Jangan pukul. Antum kenal saya, antum. Antum kenal saya. Dengar suara saya, lepas. Antum kenal saya. Woi. Out. Antum kenal saya? Kenal saya tidak? Kau tidak bisa kasih keterangan kah sama kami? Hah? Dengar suara saya. Fokus ke suara saya. Saya meminta keterangan. Kamu sosok di salah satu bangunan itu. Jawab saya. Keras kepala kamu ya. Kamu bicara dengan saya. Kamu salah satu sosok yang ada di situ. Baik-baik itu mediator nanti. Jangan kau bikin begitu. Kasih lurus kepalanya. Kasih lurus. Kamu sosok di situ. Kenapa tempat itu tidak bisa dihancurkan? Kenapa? Bahkan seorang habib pun ke situ banyak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa kalian tidak pergi? Iya, tidak kenapa. Menunggu kedatangan Dajjal. Hah? Kamu yang paling kuat di situ. Bukan, ada yang kuat lagi. Kamu sosok dari jin apa? Jin. Itu kenapa tidak bisa dihancurkan? Itu makam apa yang paling besar di dalam situ? Makam siapa? Itu ada makam di situ kan? Itu bisa makamnya apa? Kamu tidak tahu? Ada yang tahu? Ada tidak selain kamu golongan bangsa jin seperti kamu yang bisa berbahasa Indonesia? Ada lagi? Ada? Ada tidak? Cuma kamu? Kamu sudah lama tinggal di situ? Sudah lama? Tanya dulu. Kenapa kamu bisa mengerti bahasa kami? Saya yang kesana. Hah? Oh, udah tunjuk udah sampai. Oh, tanya. Terus diapakan? Bisa kan dibongkar itu rumah? Hah? Kalau saya yang bongkar, bisa kira-kira kalau saya yang bongkar. Kenapa kalau saya yang bongkar? Ada yang berani? Ada yang berani? Yang berani yang mana? Boleh kau panggil ke sini yang berani? Tidak berani? Panggil ke sini dia. Bilang saya yang panggil. Tidak. Bilang saya yang panggil. Kamu keluar. Keluar. Kau masukkan itu yang kuat tadi, yang bisa. Ya, kau keluar. Nah, kau keluar, masukkan. Keluar, Mas. Keluar. Kuat ini. Keluar masih. Ini saya mau keluar. Keluar ya. Pantasan mereka tidak berani melakukan mediumisasi atau pembuktian tentang mereka karena sosok tadi masuknya bisa tapi keluarnya agak susah. Lepas deh. Ayo keluar. Teman-teman, ini sosoknya ya. Ini beda dengan sosok yang biasa kami panggil. Lihat sendiri kan keadaan Mas Teralu ya. Jadi sosok ini memang cukup lama ya. Usianya cukup tua ya. Cuma kekuatannya luar biasa. Nanti kita minta keterangan dari saudara Alwi ya. Apa sosok itu sebenarnya? Kenapa dia tidak mau keluar, malah bertahan dalam tubuhnya? Jadi saya sarankan ya kepada teman-teman, kalau ada hal yang begini, jangan coba melakukan mediumisasi kalau tidak memiliki sesuatu tingkatan spiritual, teman-teman. Karena bisa membahayakan dari sisi mediator. Nanti kita minta keterangan dari Alwi. Kasih.
kita tanya-tanya, jangan panggil sosok. Jadi memang tadi ini sosoknya besar sekali ya, kalau kita lihat. Untuk mau keluar saja susah. Iya. Jadi Selama konten baru ini agak besar. Woi, keluar kamu. jadi bisa dilihat teman. As. Jadi bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dari teman-teman yang itu sampai muntah ya teman-teman. Jadi kalau bilang kita ini rekayasa, waduh, bisa lihat sendiri. Kita nggak ada rekayasa kita. Kita nggak ada mau bohongi publik. Dan selama konten baru kali ini ya agak besar dapatnya. Karena sosoknya cukup tua ini. Ambil yang itu. Ambil. Tahan, biar aja, biar dia bertahan di bawah daun. Ambil. Kasih masuk. Yes. Biar kau lebih kuat. Iya, oke. Saya kasih dia satu itu biar dia kuat. Bisa lihat teman-teman ya. Jadi kita dari awal konten nggak ada semua rekayasa. Kita ini apa adanya. Ini saya kasih tahu saja, jangan pernah melakukan mediasi atau mediumisasi untuk melakukan hal seperti ini kalau tidak memiliki suatu ilmu ya, karena bisa membahayakan mediator dan teman-teman yang lain. Karena sosok yang ini memang berbeda dari sosok-sosok yang pernah kami temui atau kami lakukannya. Dia bilang Dia ngambil sesuatu, makanya rumah itu tidak bisa dibongkar. Berarti di situ pernah suatu kejadian yang di luar dari nalar manusia, teman-teman. Tidak boleh. Oke. Nanti kita minta keterangan dari Alwi. Bagus terus. terus biar di semua. Oke, baiknya teman-teman. Tadi sudah kita mediumisasi dan kita bisa lihat ya bahwa yang memasuki Alwi energinya cukup besar ya, dan sosoknya cukup tua. Dan mungkin kita tanya-tanya di Alwi sedikit tentang sosok tadi nih. Mungkin bisa digambarkan kalau sosok yang tadi itu Sosoknya apa ya, bagaimana? siluman nih, masuk kategori siluman karena dia kayak jadi hewan juga begitu, terus nanti dia Bisa berubah apa saja. Iya. Iya. Dia sesuka hatinya baru payung dia besar. Jadi kalau misalnya kayak tadi itu kan tadi ada sosok orang tua. Nah sosok orang tua itu dia kasih netral dia. Pas ternyata kayak bagaimana mungkin entah ada bentrokan, dia itu maunya diambil begitu ya. Tapi sosoknya tadi cukup kuat ya. Besar, iya kuat. Berarti tidak boleh melakukan suatu mediasi atau mediumisasi bagi kita yang ada di sini. Pokoknya siapapun yang mau ibaratnya kayak mau ganggu itu rumah, pokoknya mau diambil begitu sama mereka. Oh, mau diambil nyawanya? jadi pantasan saja ya, setiap mau pembongkaran rumah itu terjadi walaupun menggunakan alat berat. Dan memang tadi kalau kita lihat tadi Alwi kayak berapa kali dia Itu makam apa, Alwi? Tidak tahu. Besar sekali itu makam. Baru di makam itu ada pintu. Ada pintu? Ada pintu. Di dalam saya tahu, tapi pokoknya di dalam makam itu ada hutan. Ada hutan. Dia itu ada yang terikat. Saya tahu apa yang terikat itu dia dijaga tuh. Bilang juga monyet bukan karena full bulu semua. Ternyata mana mukanya itu manusia itu barang itu tidak tahu. Pokoknya bulu saja semua. Bulu baru itu yang diikat itu tuh rantainya itu kan ada rantainya itu. Rantai itu dia masuk ke dalam tanah gini nih. Itu rantainya itu api. Kayak rantai menyala kayak Ghost Rider itu. Itu nyala-nyala kayak gitu. Rantainya besar tapi besar sekali manusia itu. Tidak tahu kata tuh manusia. Sosok yang pertama tadi siapa? Yang pertama tadi tidak bisa bicara. Yang pertama sekali tadi dia kepalanya kayak babi. Kepalanya kayak babi. Kalau yang kedua? Saya tak bisa jelaskan banyak. Oh, dia bisa berubah apa saja? Nah pas tadi dia masuk, dia kayak jepit kalajengking begitu ya. Pas maksudnya pas yang dia saya tuh pas dia kayak jepit kalajengking begitu dia posisinya.
Jadi saya harus ikutkan bentuknya dia. Ada yang dia ambil dari sini, tadi kayak dia tatapan dia tarik begitu, kayak dia mau tarik itu. Dia mau tarik sukma. Ini tarik pedis sekali sini. Dia mau tarik sukma mau dibawa. Pokoknya yang di dalam sana itu kayak apa ya, kayak dibilang hantu-hantu itu mungkin kayak di film-film itu mungkin. Pokoknya kayak ada awan yang terbang-terbang di dalam situ. Awan-awan kehitam-hitam itu terbang-terbang begitu. Tapi ada jinnya banyak, tapi ada awan-awan yang terbang-terbang itu. Ternyata mereka itu apa? Seboleh itu kayak begitu-begituan itu. Jadi teman-teman ya, jangan pernah melakukan hal ini ya. Cukup kami saja dari tim praksi Butuni ya. Kalau ada coba melakukan mediumisasi tentang meminta keterangan yang ada rumah di Arab yang tidak bisa dihancurkan karena dihuni oleh golongan bangsa jin, karena satu membahayakan mediumisasi, membahayakan mediator. Rata-rata sukmanya mau diambil ya. Apapun yang kita lakukan itu tidak boleh terlalu gali ke dalam. Kami hanya minta keterangan kenapa tidak bisa dihancurkan. Tapi kalau yang tidak percaya silakan mencoba ya. Yang penting saya sudah ingatkan, saya sudah warning memang ya. Karena sosoknya ya berbeda ya. Seperti itu. Coba ini teman-teman, coba saya yang melakukan apa namanya ya, ke sana ya. Artinya ke sana saya menggunakan sesuatu. Saya coba untuk meninjau langsung ya, atau melihat. Coba saya berkomunikasi ke sana. Kami hanya meminta suatu keterangan, tidak mau coba menghancurkan, tidak. Kami hanya minta keterangan kenapa rumah itu dijaga atau dihuni oleh golongan bangsa jin, ya disebut ya kerajaan atau rumah mereka lah ya. Coba saya melakukan perjalanan ya ke sana ya untuk melihat. Saya mencoba mencari apa sih yang dijaga sebenarnya di sana. Gitu. Jadi teman saya boleh ikut, tapi hanya untuk melihat dari jarak jauh, jangan melihat ada garis itu. Itu kan ada lingkaran itu, ada batasnya manusia dia masuk di situ sebenarnya. Jadi jangan masuk ke lingkaran itu, cukup di luar lingkaran itu ya. Saya mau ikut. Jangan masuk ke dalam, jangan. Cukup di lingkaran itu saja, karena ada batas manusia di situ. Oke teman-teman ya, tadi saya melakukan itu ada lingkarannya yang di rumah itu tadi, terus dikelilingi oleh lingkaran. Jadi pas manusia awam yang masuk ke situ melewati suatu lingkaran, maka bulunya akan berdiri semua teman-teman. Karena lingkaran itu dijaga oleh sosok-sosok ya dari makhluk astral yang ada di sana. Apa yang kulihat tadi Alwi? Ada pagar begitu garis, di situ semua berdiri jin. Bentuknya aneh-aneh, belum pernah lihat jenis kayak begituan. Terus ada satu kayak pintu kecil, dia warna hitam. Tidak ada ujungnya, tidak tahu kemana itu pintu. Saya cuma intip-intip saja. Saya intip-intip, saya lihat kayak di dalam itu seperti yang tadi saya bilang, kayak awan yang terbang-terbang itu di dalam itu.
apa saya tahu arwah apa kayak kita terbang begitu lah, pokoknya kayak kintayan begitu. Saya curiga masih curiganya begitu tak kalau alam. Jadi teman-teman lihat saya tidak? Seret Saya masuk dalam. masuk ke dalam, masuk keluar lagi baru pulang balik. Udah tahu di situ dihuni oleh golongan bangsa jin, Muslim atau bukan, karena banyak sosok ya. Saya tidak bisa membedakan karena dari auranya hampir sama. Ya, Itu sama. hampir sama auranya hitam putih, jadi seimbang. Begitu. Jadi teman-teman ya, jangan coba melakukan mediumisasi. Kalau mau coba silakan ya, tapi tanggung sendiri akibatnya. Ini saya warning memang, karena mungkin ini kami yang pertama kali membuka tentang hal ini ya di YouTube ya. Kalau yang lain hanya berbicara saja ya, konten-konten kreatornya hanya membahas masalah itu saja. Tapi kalau kami melakukan mediumisasi ya, perjalanan astral ya, seperti itu, karena sasarannya di sukma teman-teman. Seperti itu. Tadi saya coba masuk ke dalam, tidak ketemu dengan pemimpinnya ya. Saya tidak dapat pemimpinnya, jadi saya keluar. Saya harus dapat pemimpinnya teman-teman. Saya coba meminta keterangan dari sosok yang ada di Tanah Buton ya. Mudah-mudahan beliau tahu dan memberikan sedikit ya sesuatu agar kita bisa memahami tempat apa itu sebenarnya ya. Bagi masyarakat juga agar bisa paham ya. Gitu. Ini konten kami mencari suatu edukasi ya, bukan membahas tentang segala hal tentang ilmu atau spiritual, tidak. Kami hanya membahas tentang apa tempat itu dan baiknya kita manusia seperti apa, banyak beriman ya, banyak berdoa ya. Coba saya panggilkan sosok dari orang tua itu ya. Sini. Ya teman-teman, saya panggil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya itu saja. Assalamualaikum. Ini kita mau cari tahu, ada rumah di Mekah itu yang tidak bisa dibongkar. Kita tahu itu sejarahnya itu rumah. Kenapa tidak bisa dibongkar? Jangan. Kenapa tidak? Oke ya. Alamnya. Hah? Alamnya. Dia mau ambil diambil orang. Diambil orang. Alamnya. Berarti banyak sekali sosok tidak bagus itu. Baru. Ya. Terus di sana sebenarnya tempat apa? Kenapa sampai banyak sekali sosoknya itu? Bano. Maka tanya tek alo. Ada lubang. Tanya tek bamba. Bamba ya? Maksudnya pintunya apa? Bambanya apa? Ketawa. Dan dia tuh. Terus tadi itu ada yang dilihat, ada yang dirantai. Itu siapa yang dirantai? Boleh. Jangan. Boleh. Kayak mamu tuh nih. Kayak mamu. Jadi kalau orang melakukan kayak itu perjalanan kayak tadi mediumisasi itu diambil sukmanya. Boleh. Berarti Uma banyak manusia yang diambil sama jin-jin di situ. Baru. Dari kita orang Indonesia ada yang diambil juga. Danya. Kot-kot di sana anda punya no? Mau. Kenal saya dia. Dia kenal dengan Ana? Sosok-sosok di sana kenal sama guru kami, master kami. Matawa. Indah. Mancuana. Tapi anak. Oh, Mancuana Tabiana. Mbe. Semua orang tua. Bukan, orang tuanya dia kenal saya. Orang tuanya yang dikenal. Iya. Mancuana yang bersama master itu yang ditahu. Mata. Malah pe
Itu yang di sana itu bagus kan tidak? Boleh, mama daki. Madaki. Mbak. Alam ya. Alamnya. Mbak. Ini sosok orang tua yang di saya ini, baku kenal dia mereka atau tidak? Ama tahu. Hah? Udah tahu. Ama tahu. Tapi tidak boleh saling memusi. Boleh. Ora jauh kah. Iya. Tidak boleh saling mengusik dia raja. Tidak boleh saling musik sama-sama raja. Mbak, apa salah? Apa salah? Kecuali dia usik saya. Oh, iya. Kecuali dia ganggu master kami. Mbak, ini ndak ganggu visi. Ndak. Dia tidak bisa kesini. Usahain kamu yuk. Ugan gua kayak mbak ya samnya. Kita panggil dia, kita ganggu gitu. Itu berarti saya usik dia begitu ya? Dia tidak berani usik saya. Mbak, ale sao na sakangkam sa oleh sao. Hampir tadi. Kebaya mencuan ampun. Anenda amat tebu sakangkam. Iya. Ya, jadi apa yang dibilangkan tadi itu bahwa apa yang dilaksanakan ini jangan ditiru. Karena Kenapa ini saya cari rajanya tadi tidak ada? Nenda membalik. Itu apa nih Mbak? Mama mencuana arno sami tapi anak. Apa teh? satu-satu ketemu langsung. Bertemu satu-satu. Mumbe. Apa kaba? Apa busa perang? Oh, kalau ketemu udah perang, berkelahi. Mumbe. Apa kaba? Tahu bana. Alim bapur ruang itu. Ruang matawa ruang alim menakai gunung itu. Ai tabiana. Bicara sudah keluar. Mbe. Ruang gunung itu gunung ruang. Maita. Tabiana enggak itu mau tabiana. Itu apa dia randaku si dangia umpute. Kenapa dia ada yang cahaput? Pilih kamu pesan apa? Mama mencoba. Jadi boleh mau Pak anu sih wis maka Banua sih boleh mau Jangan ceritakan. Boleh. Amat serang kamu. Boleh. Kakak mati serang kamu. Amapi itu kasih. Kamu tapi ya. Pada mama? Pada mamai terima kasih banyak. Boleh nggak? Bisa pulang sendiri. Loh. Bantu ya. Amang mulai serang kamu. Terima kasih Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti banyak dari sukma manusia yang diambil. Banyak sekali. Banyak sekali berarti sukmanya tuh diambil tuh. Ya, jadi mungkin yang terbang-terbang yang dilihat tadi sebenarnya sukma kayaknya mungkin. Orang tua tadi maksudnya. Orang tua. Dia gagap Mas. Dia gagap. Kok tadi waktu masuk lihat saya? Itu banyak orang kan? Masuk sendiri. Iya, tapi banyak orang. Banyak yang mau datangi begini, simpelnya tuh kayak jalan gini, terus ada yang mau kayak gini-gini, dia tersampai terus masuk ke dalam, sampai nggak tahu hilang sebuah. Terus habis keluar lagi tuh? Kembali lagi. Timur rajanya saya. Aku tidak mengerti dua gunung itu. Artinya dua orang yang besar ketemu ini Akan perang. berperang. Oke. Jadi tarik kesimpulan, jangan pernah menggali tempat itu, karena tempat itu tuh memang betul-betul tidak dibolehkan untuk manusia menjabat atau mengganggu tempat itu, karena memang tempat itu sebenarnya sudah diamanatkan oleh Habib. Tempat itu biarkan sebagai rumah mereka, jangan diganggu oleh manusia. Itu makam yang besar itu, ada makam di situ. Ada satu makam di bawah rumah itu Alwidi.
Iya, di bawah itu ada makam, terus tapi makam itu ada pintu juga. Ada pintunya. Kita minta tertahu kemana. Tapi kan ada dua nih, satunya itu air hutan. Itu hutan itu, warnanya saja langit, awannya itu bukan biru kayak merah. Ini bisa tahu nih. Ya, Mas. Ya, Tarik kesimpulan saja. Jadi ini tadi masuk, keluar lagi, masuk lagi. Mau diambil, tadi mau ditarik, makanya saya pegang dadanya. Ya, tadi Ada- kita Jadi apa yang kita sukma ini, sudah sukma ini saya jelaskan. Sukma ini seperti cahaya. Cuman pas dia mau keluar kan dia harus lewat mulut ini. Tunduk ketahan di sini, di dada. Udah hilang lalu sukmanya. Gitu. Oke. Belum ada saya. iya. Jadi kita sudah minimalisasi ya tadi. bahwa Ini tidak boleh. Nggak boleh. Lanjut. minimalisasi sosok yang ada di Buton ini ya. Kita cari tahu tentang rumah di sana, bahwa dari sosok tersebut mengatakan bahwa kita tidak usah menggali lebih jauh di sana ya. Jangan mengusik lah. Jangan mengusik karena resikonya Perang. mediumisasinya, orang yang dimediumisasi itu akan bisa diambil sukmanya ya, akan diambil sukmanya. Terus dari master juga tadi disampaikan bahwa jangan ini, karena bisa akan terjadi perang sama raja intinya di sana. Dua kekuatan besar. Ya, kegiatan besar. Jadi memang juga di sana bahwa tempat itu sudah didatangi Habib ya, kalau kita lihat historinya bahwa di Habib, dan sudah tempat itu mungkin sudah diberikan amanah untuk jangan diganggu ya, itu sih. Mungkin tempat itu akan dibiarkan tetap menjadi rumah di situ. Mungkin dan lain Mas? Iya, ya terima kasih Mas Dedi. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Dedi sama Master kami ya. Jadi kita cukup mencari tahu sedikit tentang bangunan itu, dan kita tidak boleh terlalu dalam menggali karena resikonya besar teman-teman. Iya. Seperti dilihat tadi ya, Saudara Alwi, saudara kami ini hampir saja kalau bukan karena Master yang mengeluarkannya tadi tuh, Saudara Alwi diambil ya sukmanya, karena bertukar sukma harus wajib. Karena di situ banyak sukma yang sudah banyak orang yang diambil sukmanya di tempat itu. Begitu saya kira tadi Mas Didi. Iya. Jadi kenapa tadi, oh ya, saya menambahkan sedikit. Jadi kenapa tadi sosok yang kedua tadi itu bisa mengerti bahasa Indonesia, karena dia melihat master kami. Jadi dia bisa memberikan kami informasi, tapi dengan tadi seperti tadi dia akan mengambil sukmanya saudara kita. Ya itu saja. Jadi mungkin kita akan akhiri saja. Iya, mungkin untuk penelusuran rumah tersebut kita akhir sampai sini saja ya. Dan pesan kami dari tim Prabu, bagi praktisi untuk yang mencari ini, kalau bisa jangan ya, jangan rawan. Mungkin itu saja, kita akhiri saja kegiatan kita pada malam hari ini. Jangan lupa terus mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, and comment. Dan bunyikan tanda lonceng. Akhirnya kami seluruh tim praktisi Buton ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kodam.